Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau pendengar kami yang setia di mana saja kita berada, dan kepada seluruh karyawan dan karyawati, lebih khusus pimpinan, dan lebih khusus lagi kepada buruh Nasti yang selalu setia mendampingi sebagai jamaah setia kita di studio kita ini yang kita banggakan ini. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan tausiah, ceramah atau talkshow bersama kami dari Kementerian Agama Kota Perselimpuan. Mudah-mudahan kita semua menjadi masyarakat yang beragama, karena dengan beragamalah kita akan selamat dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membebaskan kita dari segala belenggu penindasan, belenggu penjajahan, belenggu dari segala dosa, sehingga kita bisa maju karena kita berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sangat sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita dan bisa kita mencontoh teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia siapapun tidak ada yang luput dari perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khata'un at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pernah berbuat salah, dan sebaik-baik berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Dosa-dosa yang kita lakukan selaku hamba Allah sangatlah banyak dan sangat bervariasi. Ada dosa-dosa besar dan ada dosa-dosa kecil. Dari dosa yang ada, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hambanya di dalam dunia kehitaman, dalam dunia hitam. Tidak dibiarkannya hambanya berlumuran dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua manusia untuk bertaubat kepadanya. Tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya. Bagaimanapun dosa-dosa kita, dalam hadis riwayat Muslim, pada hari kiamat nanti akan datanglah manusia dari kaum muslimin dengan membawa dosa seperti gunung. Yazi'u yaumal qiyamah nasum minal muslimina bizunubin amsalil jibal. Walaupun dosa kita sebesar gunung, malakiyani bikurobil ardi khoti'ah, barang siapa menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, la yusyriku bi syai'a, dan dia tidak menyekutukan sedikit pun denganku, lakituhu bimisliha maghfirah, maka aku akan menjumpainya dengan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat At-Tirmizi, ya ibni Adam, lau balogot junubuka
ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang tinggi sampai ke langit, lalu engkau banyak memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosamu. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi ke langit, tentu aku akan ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun padaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebanyak dan sebesar apapun dosa kita, maka bersegeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang beriman, jika melakukan maksiat atau kesalahan, tentu hati kita terasa sedih. Hati kita tidak tenang, walaupun dosanya sedikit. Salah satu ciri seorang muslim yang berjiwa hanif, yang berjiwa lurus, yang selalu mencari kebenaran adalah merasa tidak tenang dengan dosa, walaupun dosanya sangat sedikit. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min yara junubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu ay yaqa'a alaih. Sesungguhnya seorang mukmin melihat dosanya seakan-akan ia duduk di bawah gunung dan dia khawatir gunung itu akan menimpahnya. Sedangkan orang-orang yang gemar bermaksiat, wa innal fajiro yaro junubahu kajubabin marra ala amfihi. Orang yang gemar bermaksiat, ia akan melihat dosanya seperti seekor lalat yang lewat begitu saja di hadapan batang hidungnya. Hadis riwayat Bukhari. Antara orang mukmin yang beriman melihat dosa beda dengan orang yang gemar bermaksiat. Orang yang beriman melihat dosanya walaupun sedikit, yaitu seolah-olah ia duduk di samping gunung yang besar dan ia takut dan khawatir gunung itu menimpahnya. Sedangkan orang yang bermaksiat, gemar bermaksiat, dia melihat dosanya seperti lalat yang terbang di depan batang hidungnya. Ia lihat sedikit. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la ta'maluna a'malan hiya adukku fi a'yunikum minas sya'ar. Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan dosa di hadapan mata kalian tipis seperti rambut.
Namun kami para sahabat yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap dosa seperti dosa besar yang membinasakan. Jadi orang yang gemar bermaksiat melihat dosanya hanya sehelai rambut. Tapi bagi orang yang beriman, dia melihat dosanya walaupun sedikit itu seperti dosa besar yang akan membinasakan dirinya. Jadi beda antara orang beriman dan orang yang gemar berbuat dosa melihat dosanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Lalu dengan dosa kita yang setinggi gunung itu, setinggi langit itu, sebanyak buih di lautan, apakah masih ada cara untuk menghapus dosanya? Saudara-saudaraku, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Dosa sebanyak apapun dosa kita, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar tiada jalan untuk bertaubat adalah dengan jalan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tapi dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan bentuk amalan, bentuk zikir, bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Yang pertama, memperbanyak zikir, membaca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Dibaca 100 kali dalam sehari. Apa fadilahnya? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ati marrah. Siapa yang membaca subhanallah bihamdihi sedalam satu hari 100 kali, khuttat khotoyahu wa in kanas misla zabadil bahri. Maka dosa-dosanya akan dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari. Ini zikirnya singkat dan mudah kita hafal dan mudah kita bacakan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Kita baca 100 kali dalam satu hari. Bisa 100 secara terus menerus, bisa 100 kali dengan cara diangsur. Bisa paginya 30, siangnya 30, mungkin sorenya 40. Jadi 100. Atau sekaligus hanya sekitar berapa menit kita baca subhanallah bihamdihi, insya Allah walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah akan mengampuninya. Tapi para ulama menegaskan dosanya di sini yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar tiada jalannya kecuali hanya dengan taubatan nasuha. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan yang kita lakukan untuk menghapus dosa kita sebanyak buih di lautan? Di dalam hadis riwayat Ahmad yang bersumber dari Abdullah ibnu Amri, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'alal ardi rajulun yaqul, tidaklah seorang
di muka bumi ini mengucapkan La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Bacanya singkat dan sudah agak sering kita baca. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Kami ulangi lagi. Bacaan mengajarkan Nabi kita untuk menghapus dosa sebanyak bumi dan lautan, yaitu bacaannya La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Kalau kita baca ini, maka Nabi kita Muhammad SAW menyatakan illa kuffirat anhu zunubuhu walau kanat aksaru min zabadil bahri. Melainkan dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Kapan dibaca ini? Kapan saja. Yang pasti tempat yang suci, jangan di tempat yang kotor. Apalagi ketika berada di WC. Ada ketentuan kita membaca kalimat-kalimat suci. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Kita perbanyak membaca ini. Tidak ditentukan berapa jumlahnya. Dalam membaca ini tentu tidak hanya sekedar dibaca, tapi yang paling utama adalah penjiwaan. Memahami, menghayati, dan meyakini bacaan kalimat suci ini. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, kalau habis kita sholat fardu, maka jangan segera meninggalkan tempat sholat kita. Alangkah bagusnya kita membaca tasbih, tahmid, takbir. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Abu Daud, Nabi kita Muhammad SAW bersabda yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Man sabbahallahu duburo kulli sholah. Barang siapa yang membaca tasbih setiap akhir sholat, salasau wa salasina, 33 kali, wa hamidallah salasau wa salasina, dan dia mengucapkan tahmid alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallah salasau wa salasina, dan dia pun membaca takbir Allahu Akbar 33 kali. Membaca tasbih subhanallah 33 kali, membaca tahmid alhamdulillah 33 kali, membaca Allahu Akbar bacaan takbir 33 kali, sehingga jumlahnya tilka tis'un wa tis'un, menjadi 99. Summa qala tamamal mi'ati, kemudian dia sempurnakan bacaannya yang ke-100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gufirat lahu khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Kalau kita baca ini setelah sholat, membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, membaca takbir 33 kali, ditutup dengan bacaan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga genaplah menjadi 100, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Makanya kita, saudaraku, yang kita sholat fardu, jangan sedikit zikirnya, minimallah zikir kita membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, genapkanlah bacaan tahlilnya menjadi 100. Jangan kita seperti orang munafik. Orang munafik itu dia berzikir, tapi zikirnya sedikit. Wala yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu dia berzikir, tapi zikirnya sedikit. Orang masih terus membaca zikir Allahumma antas salam wa minkas salam, dia baca Allahumma antas salam, lantas jalan. Jangan lantas jalan. Kita itu munafik. Sedikit zikirnya, hanya melaksanakan kewajiban saja, gugur kewajiban. Kita harus menyempurnakan dengan hal-hal yang sunat. Membaca zikir setelah sholat itu sangat dianjurkan. Apakah kita tidak ingin yang punya Allah dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan? Maka usaha untuk menghapusnya adalah dengan membaca tasbih subhanallah 33 kali setelah sholat, dan kemudian dibaca tahmid alhamdulillah 33 kali, dan membaca takbir 33 kali, sehingga jumlahnya menjadi 99. Tutuplah dan sempurnakanlah dengan membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadilah dan keutamaannya, gufirat lahu khotoyahu wa in kanas misla zabril bahri. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa kita walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Yang keempat. Yang keempat sekarang kan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Sunni, bahwa ketika seseorang mau tidur, ini Silia mau tidur ini. Ketika kita mau tidur, mendekati tempat tidur kita, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man qala hina yaqwi ila firoshih, apabila seseorang dari kalian menuju kasurnya dan dia pun mengucapkan, apa bacaannya? Dengarkan dengan baik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masing-masing zikir diajarkan Nabi kita ada kemiripan, tapi ada perbedaan. Ini agak hati-hati kita. Kita berzikir sesuai petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita buat menurut kemauan kita. Kalau kita mau menuju ke kasur kita untuk tidur, yang diajarkan Rasulullah SAW zikirnya adalah
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita baca ini ketika kita menuju tempat tidur kita, hendak kita tidur, gufiras lahu dunubuhu aw qala khotoyahu syikka mis'arun wa in kanas misla zabadil bahri. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Tolong ni para pendengar kami agak teliti, agak hati-hati. Ada kemiripan bacaan zikirnya ketika kita hendak tidur dengan ketika kita baca dalam waktu kapan saja. Di bacaan yang kedua tadi kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini dibaca kapan saja. Bacaannya la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ini bisa dibaca kapan saja dan berapapun jumlahnya. Tapi ini bacaan khusus ketika kita untuk tidur menuju tempat kasur kita. Dibaca ini. Apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selamat menjalankan, selamat menghafal dan lebih hati-hati, lebih teliti. Ini bacaan kita ketika kita hendak tidur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah sebanyak buih di lautan dosa kita Allah akan ampuni. Kemudian yang kelima, melaksanakan solat sunat duha. Man hafaza ala suf'atid duha ghufira lahu dzunubahu wa in kanat mislu zabadil bahri. Barang siapa yang menjaga solat duha, solat sunat duha, maka dosa-dosa akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Kapan salat sunat duha? Salat sunat duha itu dilaksanakan waktu pagi, ketika matahari sudah sepenggala. Sekitar jam 7 itu sudah bisa kita laksanakan sampai jam 11. Berapa jumlah rakaatnya? Minimal 2 rakaat. Dan yang paling banyak 12 rakaat. Kalau kita laksanakan 2 rakaat berdasarkan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketika kita melaksanakan salat sunat duha 2 rakaat, maka kita tidak akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang lalai. Bila kita lakukan 4 rakaat, maka kita akan dicatat sebagai bagian kaum yang berbuat baik. Bila kita laksanakan salat sunat duha 6 rakaat, maka akan dicatat kita sebagai bagian daripada kaum yang taat. Jikalau kita melaksanakan salat sunat duha 8 rakaat,
maka akan dicatat kita sebagai bagian daripada kaum yang beruntung. Jika kita lakukan solat sunat duha sampai 10 rakaat, maka pada hari itu tidak akan dicatat dosa yang kita lakukan. Bila kita solat sunat duha 12 rakaat, maka akan dibangunkan untuk kita sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bahkan di dalam hadis riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, man sallat duha sinta asrota rok'ah banallahu lahu qasrum fil jannah. Barang siapa yang solat duhanya sampai 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. 12 rakaat. Jadi mana pilihan kita? Kalau kita laksanakan 2 rakaat, maka kita tidak akan dicatat termasuk orang yang lalai. Tapi kalau kita lakukan 4 rakaat, termasuklah kita golongan yang berbuat baik. Kalau 6 rakaat, termasuk kita orang yang taat. Kalau 8 rakaat, kita termasuk orang yang beruntung. Kalau 10 rakaat, dosa-dosa kita lakukan pada hari itu tidak akan dicatat. Dan kalau dilaksanakan 12 rakaat, dibangun untuk kita rumah di surga dan bahkan istana di surga. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, yusbihu ala kulli salamah min ahadikum sadaqah. Pada pagi hari diharuskan bagi kita, bagi seluruh persendian kita untuk bersedekah. Setiap persendian kita diharuskan untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih itu adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah. Bacaan tahlil la ilaha illallah itu adalah sedekah. Bacaan takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Begitu pula ketika kita mengajak orang kepada kebaikan, itu adalah sedekah. Ketika kita mencegah dari kemungkaran, itu juga adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi kita ganti dengan melaksanakan solat sunat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Setiap persendian dalam tubuh kita ini diharuskan untuk bersedekah. Maka ketika kita baca tasbih subhanallah, itu sedekah. Ketika kita baca tahmid alhamdulillah, itu sedekah. Ketika kita baca tahlil la ilaha illallah, itu sedekah. Ketika kita baca takbir Allahu Akbar, ada itulah sedekah. Dan ketika kita mengajak kepada kebaikan, sedekah. Ketika kita mencegah kemungkaran, itu sedekah. Itu semua bisa diganti dengan melaksanakan solat sunat duha 2 rakaat. Kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, kita semua pernah berbuat dosa. Dan tak ada manusia yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Maka segeralah kita jangan sampai terlambat untuk bertaubat, taubatan nasuha. Dalam menghapus dosa, khususnya dosa kecil, mari kita melakukan bacaan yang diajarkan Nabi kita, bacaan zikirnya. Maka apa yang kami sampaikan tadi, supaya jangan salah baca dalam waktu tertentu, maka alangkah bagusnya ditonton kembali di Facebooknya Raw FM dan juga dalam YouTube-nya Raw FM, supaya kita bisa bedakan bacaannya antara bacaan ketika hendak tidur dengan bacaan yang dianjurkan Nabi kita dalam rangka menghapus dosa kita sebanyak buih di lautan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Untuk mengetahui apakah amalan kita diterima Allah dan apakah dosa kita diampuni Allah, di dunia ini tidak dapat kita pastikan. Tapi ketika nanti di alam penghisapan dan penimbangan amal, disitulah kita dapat pastikan. Oleh karena itu, jangan menghitung-hitung pahala,
yang kita laksanakan amal ibadah kita, dan jangan terlalu kita berputus asa dari segala dosa kita yang kita lakukan. Tetaplah kita berusaha memperbaiki diri kita, karena manusia tak ada yang sempurna. Ada sempurna itu rokok sempurna. Maka kaum muslimin, ketidaksempurnaan kita inilah karena kita bersifat alfa, lalai, lupa semua, maka kita tidak terlepas dari segala dosa. Jangan biarkan dosa kita itu setinggi gunung, setinggi langit, sebanyak bumi, sebanyak pasir di pantai. Jangan biarkan bertambah, makin bertambah setiap harinya. Hapuslah dengan doa dan zikir yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka pun tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Insyaallah Al-Quran surah Al-Imran ayat 135 ini yang memotivasi kita untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hakim. Wallahu muwaffiq ila taufiq wal hidayah. Nasallallahu wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.